Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama untuk selalu kita meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita jalankan semua perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan semua bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hakim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan ayat ini jelaslah hadirin, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka terhindar kelak di yaumil nanti dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, kuatkan tauhid kita, sampai azal menjemput kita hadirin. Kita umat Islam berhidup di akhir zaman. Kita menjalankan syariat agama Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka kita terus beramal ma'ruf nahi munkar, terus mengajak kepada keluarga kita, istri kita, agar melaksanakan kebaikan-kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran hadirin, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Malik Al-Haris, di situ ada kumpulan-kumpulan kebaikan-kebaikan sebagai bekal
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru satrul iman." Kebersihan itu bahagian daripada iman, hadirin. Maka ketika seorang hamba ia melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ia harus suci terlebih dahulu, berwudu, hadirin. Pentingnya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus bersuci agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Al-Imam Al-Ghazali belum menjelaskan, hadirin, ada zahir, suci zahir kita, suci batin kita, hadirin. Kalau zahir kita bersihkan beribadah kepada Allah, kita berwudu terlebih dahulu, hadirin. Kita diperintahkan bersuci, kita untuk membasuh muka kita. Hikmah dan fadail amal ketika kita membasuh muka kita, artinya kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita bergumur, mulut ini banyak dosa kita, banyak menggibah, hadirin sekalian. Maka dengan berwudu itu artinya sama kita mengkikis dosa-dosa yang ada dalam diri kita, hadirin. Kita musuh tangan kita, arti membersihkan tangan kita daripada dosa-dosa kita, hadirin. Kaki kita, telinga kita bermakna, semua tidak lain adalah membersihkan zahir kita, hadirin, agar bersih zahir kita. Kemudian ada suci batin, hadirin, yaitu ada penyakit-penyakit dalam diri kita, penyakit dalam hati kita, yaitu kita punya rasa iri dalam hati kita. Ini penyakit batin, hadirin. Rasa dengki, dendam, hasud, ria, ingin pamer, uzur, angkuh, sombong. Ini harus kita kikis, hadirin. Karena ini perbuatan-perbuatan setan yang ada dalam diri kita, hadirin. Maka bersihkanlah hati kita, bersihkanlah batin kita dengan penuh keikhlasan, hadirin. Maka insya Allah apabila zahir kita bersih, batin kita bersih, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin. At-tahuru satrul iman, kebersihan bagian daripada iman, hadirin. Yang kedua, hadirin, dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba ia mengucapkan kalimat alhamdulillah, tamza'ul mizan. Maka kalimat yang kita baca alhamdulillah itu pahalanya memenuhi amal timbangan kita yaumil qiyamah nanti, hadirin. Kalimat alhamdulillah ringan diucapkan, berat dalam timbangan nanti, hadirin. Maka ketika seorang hamba ia berzikir kepada Allah alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah yang kita baca, yang kita ucapkan, hadirin, akan ditimbang dan akan memenuhi timbangan tersebut. Ini pahala yang berikan pada umat baginda Rasulullah SAW. Mereka selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat-kalimat yang kita baca akan memberikan
memberatkan amal kita di yaumil qiyamah nanti hadirin. Pun kalimat subhanallah, kalimat maha suci Allah, bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya memenuhi langit dan bumi hadirin. Inilah keistimewaan, keagungan yang diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Mereka memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah subhanallah yang penuh ikhlas, maka akan ditimbang akan langit dan bumi hadirin. Maka ringankanlah lidah kita hadirin, ringankanlah lisan kita untuk selalu kita berzikir untuk Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, amalan yang akan kita bawa menuju alam akhirat nanti as-salat. Salat adalah nur, cahaya untuk menerangi jiwa hamba yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka salat yang kita tegakkan, yang kita dirikan saat ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan nur, memberikan cahaya kelak yaumil qiyamah nanti hadirin. Salat adalah tanda-tanda daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat inilah merupakan tegaknya agama Allah. Bunyan Islamu ala khamsin, tegaknya agama Allah atas 5 dasar hadirin. Di antaranya pertama, kita mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat kita ucapkan ketika kita dalam sholat hadirin. Maka kalimat tauhid, kalimat syahadat inilah yang akan menyelamatkan kita. Pondasi yang pertama adalah syahadat hadirin. Maka syahadat ini harus kita jaga, harus kita pelihara, karena syahadat inilah yang akan diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kita menegakkan salat. Salat kata Nabi diibaratkan sebagai pondasi umat Islam. Ibarat suatu bangunan hadirin. Masjid yang kita bangun ini ada tiang-tiangnya hadirin, ada pondasi-pondasinya hadirin, agar masjid ini kuat, agar rumah ini kuat, agar bangunan ini kuat. Maka seorang arsitek ia terlebih dahulu membuat pondasi hadirin yang sangat kuat. Begitu juga kita umat Islam hadirin. Apabila kita umat Islam istiqomah, konsekuen terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, salah satunya adalah syariat sholat yang harus kita tegakkan hadirin. Karena amal inilah yang akan kita bawa ke alam kubur nanti, yang akan kita bawa ke alam akhirat nanti. Amal sholat inilah yang pertama akan diminta pertanggungan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasab abdul wakim as-salat. Amal yang akan ditanya yang pertama seorang hamba di yaumil qiyamah nanti adalah perkara salat hadirin. Bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita hadirin, bukan mobil kita, bukan rumah kita hadirin yang, tapi salat kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat Islam ia mendirikan salat hari ini, maka kita pandang tegaklah agama Allah Subhanahu wa taala. Siarlah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia, hamba-hamba Allah yang hidup di alam muka bumi ini sudah tidak beribadah kepada Allah, ia tidak menegakkan salat, sama saja ia menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita umat Islam yang beriman, kita mendirikan salat, kita digolongkan kata Nabi orang-orang yang sentiasa kita menegakkan ibadah salat hadirin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disabdakan
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat hadirin, amal yang akan kita bawa menuju al-akhirat. Hujjatul Quran, Al-Quran akan kita bawa menuju alam akhirat nanti, menuju alam kubur nanti. Kalau Al-Quran kita baca, kalau Al-Quran kita amalkan, maka Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita pelajari, maka kelak mereka menanti di alam kubur nanti akan memberikan lampu menerang buat kita umat Islam yang mereka mengamalkan Al-Quran subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran akan memberikan syafa'ah, akan memberikan pertolongan kepada mereka umat-umat Rasul yang mereka membaca Al-Quran hadir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak yaumul qiyamah nanti akan memberikan syafa'ah kepada siapa? Kepada mereka yang gemar membaca Al-Quran, kepada mereka yang istiqomah mengamalkan Al-Quran, yang mereka cinta kepada Al-Quran, yang mereka cinta kepada Allah, yang mereka cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran akan lampu penerang buat kita hadir. Maka terangilah diri kita dengan senantiasa dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena ini adalah sebagai nur yang Allah berikan kepada umatnya baginda Rasulullah. Pun Al-Quran akan menuntut kepada kita. Kenapa Al-Quran diturunkan, tetapi kita jauh dari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak dipelajari Al-Quran. Pada tugas manusia di alam muka bumi ini jelas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, jabatan, tahta, kedudukan tidak akan dibawa mati hadir. Lihat, Fir'aun seorang raja yang gagah, yang kuat, ditakuti, disegani. Akhirnya ia ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi. Akhirnya Allah tenggelamkan hadir. Banyak sejarah-sejarah mereka orang-orang gagah perkasa, hartanya banyak, mati dan di bawah hadirin. Maka alhamdulillah, marilah kita umat Islam dari ajaran-ajaran Nabi yang kita bawa, mari kita amalkan. Yang pertama hadirin, mari kita sama-sama menanamkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai negeri akhirat nanti. Yang kedua, senantiasa mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir yang kita baca akan mendatangkan pahala di yaumil qiyamah nanti. Yang keempat, as-shalah, senantiasa kita umat Rasul menjaga salat yang 5 waktu hadir. Yang terakhir, Al-Quran sebagai hujjah, sebagai pedoman yang akan menolong kepada umat-umatnya yang istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, orang tua, mudah-mudahan orang tua kita semuanya diberi istiqomah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mati husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak yaumul qiyamah nanti dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah